Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dari kami dari kelompok 2C Praktikum Bioinformatika yang beranggotakan saya sendiri Silvi dengan akhiran NIM 1017. Lalu ada Husnul Khotimah, Wira Anissa, Winia Novita Lestaria, Adinda Pratiwi, dan Liza Religia Fitra. Nah, langsung saja pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai molekular docking. Untuk pembahasan pertama itu akan dijelaskan oleh Adinda. Kepada Adinda dipersilakan. Baik, langsung saja kita buka PDB dan masukkan nama proteinnya yaitu 1 QKM atau 1 QKM. Lalu search. Nah, pada halaman ini kita klik download file dan klik pdb.x garing mm format. Selanjutnya kita buka web sciencecodons.com untuk mengkonversi protein yang telah didownload di PDB tadi dalam format CIF, kemudian dikonversi dalam format PDB pada web ini. Nah, masukkan file yang didownload di PDB tadi dan ubah format jadi PDB dan klik convert file. Nah, pada web sciencecodon.com ini kita gunakan untuk mengkonversi protein yang telah didownload di PDB dalam format CIF, kemudian dikonversi dalam format PDB. Nah, masukkan file yang didownload di PDB tadi, lalu ubah format jadi PDB. Dan setelah dimasukkan filenya, kita klik convert file. Oke, lalu klik download result. Selanjutnya Baik, kita buka web PubChem, lalu masukkan nama senyawanya yaitu quercetin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. baik untuk penjelasan selanjutnya setelah klik kita ketik nama quercetin tadi, kita scroll ke bagian bawah dan kita copy pada bagian smiles itu. Setelah kita copy, lalu kita bisa tekan pada bagian quercetin yang pertama ini. Lalu kita bisa klik download pada bagian kanan atas dan save SDF pada bagian 3D conformer. Untuk selanjutnya kita bisa masuk pada web PAS online. Nah, pada halaman ini kita klik Go for Prediction untuk login akun yang sudah diregis. Kita masukkan akun kita. Nah, lalu bisa kita tekan Predict New Compound. Itu kita bisa paste smile dari PubChem yang telah kita kopikan tadi. Dan klik Get Prediction.
Nah, pada halaman ini kita bisa ubah menjadi PA kecil dari 0,7 dan klik OK. Setelah itu kita cari breast cancer dan antiinflamasinya dan ternyata uh, breast cancer dan antiinflamasi keduanya tidak dapat ditemukan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa masuk pada web SEA atau Smilable Apo- API dan klik try SEA. Kita bisa bentar karena dijelaskan oleh Husnul. Kepada Husnul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pada tampilan saya ini atau similarity ensemble approach, di sini kita dapat mendapatkan informasi yaitu seperti target key dari senyawa ini. Nah, di mana kita bisa lihat pada max TC-nya, apabila dia itu jauh dari angka 1, maka senyawa tersebut semakin bagus. Dan senyawa tersebut semakin mirip dengan protein dan ligannya. Itu kita bisa scroll, di mana yang jauh dari angka 1 itu tuh biasanya berwarna hijau atau berwarna putih. Nah, seperti yang digambar itu. Kemudian kita move ke website Protox 3.0. Nah, kemudian kita klik Tox Prediction. Lalu pada kolom canonical smiles itu kita paste smiles yang dari PubChem tadi. Kemudian kita klik smiles. Nah, setelah kita klik smiles, itu bisa kita scroll ke bawah dan tunggu sebentar untuk loadingnya. Nah, pada tampilan ini kita bisa klik all. Itarnya kita mencentang semua opsi. Kemudian kita klik start talks prediction. Nah, pada tampilan ini kita mendapatkan beberapa informasi seperti terlihat bahwasannya predicted di sini kita dapat mendapatkan informasi seperti predicted lethal dose-nya itu 50 banding 159 miligram per kilogram. Kemudian kita mendapatkan predicted toxicity itu berada pada kelas ketiga, di mana semakin menuju angka 1, maka senyawa tersebut semakin toksik untuk organ-organ di tubuh kita. Karena tingkat toksiknya itu 3, maka senyawa tersebut dikatakan sedikit toksik, namun tidak terlalu toksik bagi organ tubuh kita. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan informasi seperti average similarity itu 100%. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, setelah di scroll ke bawah, kita bisa melihat. Nah, setelah kita scroll ke bawah, kita bisa melihat bahwasannya senyawa tersebut juga toksik pada organ lain, di mana itu seperti pada hepatotoxicity itu inaktif ya, itu probability-nya 0,69. Kemudian pada misalkan pada organ neurotoxicity atau neuro
syaraf ya itu inaktif. Itu probability-nya 0,89. Dan masih banyak lagi informasi mengenai target organ dari senyawa ini. Bagaimana tingkat toxicity-nya atau toksiknya bagi organ tubuh kita. Kemudian untuk informasi selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Husnul. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Winia. Kepada Winia dipersilakan. Baik, terima kasih banyak moderator. Mungkin akan kita lanjutkan masih pada web Protox atau kita untuk melihat seberapa toksisitas dari suatu senyawa atau protein tadi. Maka bisa kita lihat detoxicity radar chart in internet ini. Nah, di sini dapat kita lihat secara sederhana eh, toksisitasnya ke bagian mana saja. Itu di sini ada respiratory toxicity, kemudian ada neuron, hepatotoxicity, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa beralih ke web Swiss Atme. Nah, di sini kita bisa masukkan smiles yang kita dapatkan dari PubChem tadi. Kemudian kita run. Nah, setelah kita run, tunggu sebentar, masih running. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya pada Lipinski rule-nya itu oke. Bisa kita lihat di sini pada physicochemical properties, formulanya itu ada C5H1007 dengan molecular weight-nya 302 dan juga di sini bisa kita lihat hidrogen bonds-nya itu ada 7 dan juga hidrogen bonds donornya ada 5 dan low P-nya itu 1,63. Setelah itu, di mana yang kita harus lihat itu ikatan hidrogennya ini harus kecil dari 5. Ikatan hidrogennya harus kecil dari 5 berarti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya di Lipinski rule-nya itu oke. Dan dapat kita lihat bahwasannya molecular weight-nya sesuai dengan Lipinski rule harus em, kecil dari 500. Di sini itu 302,24 gram per mol. Dan juga hidrogen bonds-nya sebenarnya harus kecil dari 5. Tapi di sini untuk hidrogen bonds acceptornya itu 7 dengan hidrogen bonds donornya itu 5. Dan juga log P-nya itu 1,63 memenuhi Lipinski karena dia harus kecil dari 5. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan ke aplikasi Moe. Kita langsung aja ke aplikasi Moe. Di sini bisa kita klik file, kemudian open. Setelah open, bisa kita klik download untuk melihat file yang sudah kita converting melalui Science Codon tadi dalam format PDB. Nah, di sini bisa kita oke. Untuk penjelasan selanjutnya, kan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winia. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Liza. Kepada Liza dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pada tampilan ini, setelah kita masukkan file protein tadi, pada simetrik itu kita ubah menjadi molekul, menjadi biomolekul assembly. Dan pada load all, kita checklist models. Dan pada ignore, kita checklist waters agar menghilangkan senyawa air pada protein tersebut. Lalu klik OK. Nah, berikut merupakan tampilan protein dari protein 1 kkm. Untuk selanjutnya itu kita akan preparasi protein tersebut dengan klik quick prep. Pada bagian ingredient diubah menjadi 0,01 dan oke. Nah, lalu kita tunggu
proteinnya untuk dipreparasi terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan tampilan dari protein 1 GKM setelah dipreparasi. Nah, setelah dipreparasi, lalu kita set protein tersebut. Hmm. Lanjut, setelah di-save protein yang telah dipreparasi, lalu kita klik close. Nah, setelah itu kita beralih untuk mempreparasi senyawa yang akan kita docking, yaitu kita masukkan, kita klik file lalu klik open, lalu masukkan file senyawa yang akan kita gunakan untuk preparasi. Nah, pada tadi itu kita pastikan load info MOE lalu klik OK. Nah, berikut tampilan dari senyawa quercetin yang akan kita preparasi. Selanjutnya yaitu pada bagian di atas kita pilih compute, lalu klik energy minimize. Sekian dari saya, akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Liza. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wira. Kepada Wira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pada bagian gradien, kita ubah menjadi 0,01. Lalu, maaf, 0,1. Ini senyawa ya? 0,1. Senyawa 0,1. Baik, pada bagian gradien, kita ubah menjadi 0,1. Lalu kita klik for save file. Lalu kita klik fix charge. Lalu kita klik close. Klik OK. Lalu ini merupakan tampilan senyawanya. Lalu kita klik save. Kita save. Selanjutnya kita masukkan file protein yang telah dipreparasi sebelumnya. Lalu kita klik compute. Lalu kita klik dock.
Pada bagian density kita kosongkan saja. Dan pada bagian ligand kita ubah formatnya menjadi SD file. Setelah itu kita masukkan file senyawa yang belum dipreparasi. Udir. Setelah kita masukkan file senyawanya, lalu kita klik Run. Lalu klik Yes. Dan kita tunggu sampai hasilnya keluar dalam bentuk tabel. Berikut merupakan tampilan hasil docking yang di antara protein dan senyawa, di mana eh, terdapat ada 5 mol, di mana bagian S merupakan docking score atau yang menunjukkan bahwa semakin jauh nilai S ini dari angka 0, maka semakin bagus eh, senyawa tersebut untuk dijadikan obat. Dan terdapat juga bagian RMSD yang menunjukkan bahwa jika nilai RMSD ini kecil dari 2, berarti ligand dan reseptor berkaitan kuat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wira. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai molekular docking. Kami dari kelompok 2C Praktikum Bioinformatika eh, minta maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Semoga penjelasan dari rekan-rekan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.